Ini, nah ini bisa dilihat di sini di detail template laporan keuangan dari laporan RAT, dan ini merupakan SE surat edaran dari kementerian. Nah, sekarang kita ke laporan keuangan RAT Koperasi. Laporan keuangan RAT Koperasi ini tadi sudah ya saya sampaikan bahwa dasar hukumnya itu adalah koperasi wajib ya menyusun laporan keuangan tadi minimal sekali dalam setahun, ada triwulan, ada semester ya. Nah sekarang kita masuk di definisi atau dari laporan posisi keuangan. Itu terdiri dari yang pertama aset. Akun-akun yang ada di aset itu adalah yang pertama kas dan setara kas, uang tunai dan saldo di bank yang bisa langsung dipakai. Jadi kalau misalnya di awal Panjenengan mendirikan koperasi itu harus ada buku tabungan dan pastinya dong ada saldonya. Nah di situ bisa diisi ya di aset atau dalam hal ini kas dan setara kas. Kemudian piutang. Piutang itu adalah uang yang seharusnya diterima koperasi. Nah ini biasanya bisa jadi ini berupa piutang uang kalau ada simpan pinjam, dan bisa jadi piutang usaha ya, istilahnya piutang usaha. Ini karena jual beli kredit, jadi Panjenengan menjual kepada anggota penjualan kredit dan itu menjadi piutang usaha. Lantas kemudian berikutnya adalah penyisihan piutang. Ini merupakan cadangan jika ada piutang yang macet ya. Jika ada piutang yang macet, nah ini merupakan strategi kebijakan akuntansi dan ini dibolehkan ya. Panjenengan merupakan konsekuensinya aja ya, ini merupakan biaya ya penyisihan piutang tak tertagih, dan di neracanya merupakan penyisihan piutang. Berikutnya adalah investasi pada koperasi lain ya. Bisa jadi Panjenengan ini merupakan investasi ya, atau misalnya koperasi itu investasi dalam bentuk deposito, dalam bentuk suku, dalam bentuk obligasi dan sebagainya. Kalau misalnya koperasi lain tadi mengeluarkan obligasi, dana yang ditekan oleh koperasi, dana yang ditanamkan oleh koperasi ke koperasi lain sebagai bentuk kerjasama, pastinya ada bagi hasilnya ya. Kemudian aset tetap. Nah ini lazimnya setiap koperasi memiliki aset tetap ya, bisa jadi itu berupa gedung, kendaraan ya, tanah, mesin atau peralatan, yang konsekuensinya dalam setiap tahun ini harus ada penyusutan sehingga muncul akun akumulasi penyusutan. Ini akumulasi penyusutan ini di neraca, sedangkan konsekuensinya atau jurang baliknya atau lawannya ini adalah akun biaya penyusutan ya. Nanti ini muncul di laba rugi. Kemudian ada yang namanya aset tak berwujud. Aset tak berwujud ini bisa jadi ini merupakan kalau misalnya Panjenengan itu membeli aplikasi misalnya ya, aplikasi atau software gitu ya. Nah ini merupakan atau diakui sebagai aset tak berwujud. Pastinya setiap aset itu ada akumulasi, tapi bahasanya adalah ada penyusutan, bahasanya adalah akumulasi amortisasi. Kemudian aset lain. Aset lain ini ketika Panjenengan aset lain ini tidak ada di definisi di aset tetap maupun aset tak berwujud, maka itu diwadahi oleh aset lain ya, tidak dia ada di kategori di tidak berwujud dan aset tetap tadi. Oke. Kemudian ada modal penyertaan, modal ditanam oleh pihak tertentu, misalnya pemerintah atau mitra ya, bisa jadi ya ini atau modal penyertaan di kalau misalnya itu gabungan, misalnya Panjenengan ada unit simpan pinjam, ada pertokoan, kemudian ada jasa dan sebagainya, maka ini bisa dikategorikan sebagai modal penyertaan di unit otonom ya, atau di unit simpan pinjam atau di unit apa. Atau bisa jadi modal penyertaan ini merupakan Panjenengan menyertakan apa istilahnya
koperasi ini memiliki istilahnya aset investasi aset yang diinvestasikan ke dalam aset, tetapi aset tersebut tidak digunakan untuk operasional, tetapi disewakan. Dan ini mendapatkan beban sewa, ya, atau mendapatkan pendapatan sewa. Nah, ini bisa dimasukkan di aset lain, ya, atau di dalam modal penyertaan ini misalnya panjenengan sebagai anggota sekunder, misalnya ini KTMP di Kabupaten Malang atau di Kota Malang membentuk sekunder, maka panjenengan sebagai anggotanya, maka simpanan pokok dan simpanan wajib itu merupakan modal penyertaan di sekundernya, di induknya. Berikut total asetnya ini merupakan total keseluruhan dari akun-akun ini tadi. Oke. Nah, kemudian liabilitas atau kewajiban atau istilahnya utang, ini cuma bahasa kerennya aja ya, liabilitas. Terdiri dari ada utang usaha. Kalau misalnya panjenengan itu kulaan belum bayar, ya boleh utang ini misalnya, maka itu dikategorikan sebagai utang usaha. Kemudian utang bunga, andai panjenengan pinjam di perbankan atau ke siapa sajalah yang ada bunganya, maka utang bunga ini bunga dari pokok yang panjenengan pinjam. Kemudian utang pinjaman itu adalah utang dari pokoknya, misalnya bila panjenengan utang ke bank, berapa pokoknya, berapa bunganya, nah ini utang pinjaman adalah pokoknya. Kemudian liabilitas imbalan kerja. Liabilitas imbalan kerja ini sebenarnya di SK etap dulu sudah muncul. Nah, sekarang di SK NKM, di SK EP, ya, ini muncul kembali. Liabilitas imbalan kerja ini diperuntukkan bagi, ya, karyawan, katakanlah misalnya di di PHK, maka boleh diberikan pesangon. Konsekuensinya dalam akun liabilitas ini adalah liabilitas ini merupakan kewajiban berada di neraca, dan ini secara bertahap itu diprogramkan atau dicadangkan, kemudian ini sebagai biaya imbalan kerja, ya. Jadi dalam setiap tahunnya bisa itu diprogramkan dalam bentuk biaya. Kemudian nanti ini dimasukkan ke dalam liabilitas imbalan kerja. Nah, kemudian liabilitas lain ini adalah kewajiban utang atau yang tidak termasuk dalam ini tadi, utang-utang ini tadi. Contohnya apa? Misalnya utang pajak. Kalau panjenengan misalnya pajak itu terjadi, ya, terjadi di misalnya di 31 Desember, di Desember, itu harusnya kan dibayar maksimal di tanggal 20 bulan berikutnya. Maka ini ketika panjenengan membuat neraca, maka ini merupakan kewajiban yang harus segera dibayar. Nah, dari kesemua utang-utang ini tadi, maka inilah menjadi jumlah liabilitas. Nah, kemudian ekuitas ini lazimnya koperasi pasti paham semua ya. Ekuitas ini terdiri dari simpanan pokok dibayar ketika anggota masuk. Ya, jangan lupa kalau masuk itu harus bayar dulu simpanan pokok, kemudian terdaftar dalam buku daftar anggota dan menandatangani buku daftar anggota. Biasanya sekali, ya, pada saat dia masuk menjadi anggota. Sedangkan simpanan wajib ini boleh, ya, biasanya dilakukan secara setiap bulan, boleh nominal tidak sama, ya. Nah, ini karakteristik dari simpanan wajib. Kemudian cadangan umum itu diperoleh dari alokasi pembagian S1. Dari mana nih tahunya? Berapa persentase daripada alokasi cadangan umum ini? Ini monggo dilihat di anggaran dasar. Ya, di situ ada, ini berhubung operasinya baru belum setahun ya, ini baru RAT yang pertama. Jika misalnya panjenengan belum melakukan usaha, ini kebanyakan
mayoritas daripada KDMP ini masih stagnan, baru menghimpun simpanan pokok dan wajib, ya kemudian ini sudah bergerak di tahun 2026, maka otomatis bisa jadi ini belum ada SAU yang diperoleh. Kalau tidak ada SAU yang diperoleh karena belum ada usaha, maka belum ada alokasi cadangan umum. Kemudian SAU itu merupakan keuntungan koperasi, ya. Dan saya perlu mengingatkan bahwa SAU yang dibagi ke anggota itu adalah SAU setelah pajak. Ingat, Bapak dan Ibu, bahwa koperasi Panjenengan sudah memiliki NPWP, pastinya harus patuh, ya. Terus dikurangi lebih dahulu dengan pajak, baru net bersih itu SAU yang dibagi untuk alokasinya yang ada di anggaran dasar. Nah, kemudian bisa jadi akun-akun yang ada di ekuitas atau ekuitas lain. Misalnya apa? Kalau di koperasi wanita itu misalnya ada hibah, ya, ada hibah. Nah, ini mengakomodir dari akun di ekuitas. Terakhir, ini merupakan jumlah ekuitas dari simpanan pokok, wajib cadangan umum, SAU, dan barangkali kalau ada hibah. Ini merupakan jumlah ekuitas. Nah, ini untuk PHU, perhitungan hasil usaha, di mana komposisinya ada partisipasi anggota. Partisipasi anggota ini adalah kontribusi pendapatan yang berasal dari anggota. Contohnya apa? Nah, kalau misalnya KDMP itu masih sektor real, ada penjualan pada anggota. Nah, ini merupakan dasar penghitungan atau indeks penghitungan untuk pembagian SAU. Semakin anggota itu aktif, ya, maka SAU yang diperoleh oleh anggota itu akan semakin tinggi. Nah, dari penjualan pada anggota ini dikurangi dengan harga pokok penjualan, sehingga ketemu berapa total partisipasi anggota. Bahasanya di regulasi adalah partisipasi. Nah, kemudian partisipasi non anggota ini bisa jadi, ya, bisa jadi ini melakukan penjualan kepada non anggota, ya boleh dong beli koperasi ditolak, jangan mentang-mentang bukan anggota kemudian nggak dilayani, gitu ya, tetap dilayani. Nah, ini mengakomodir hal-hal seperti itu, ya ini penjualan pada non anggota, sama seperti sebelumnya dikurangi dengan harga pokok penjualan dan ketemulah partisipasi non anggota. Berbicara tentang beban usaha, ya, beban usaha ini identik dengan beban operasional yang dikeluarkan oleh koperasi untuk menjalankan kegiatan usahanya. Apa saja beban bunga? Kenapa beban bunga ini kok muncul di usaha? Biasanya ketika panjenengan utang, ya, dan membayar pokok dan bunga, ini biasanya pinjaman itu diberikan usaha, sehingga ini muncul beban bunga berada di beban usaha. Sekarang di PHU. Oke. Kemudian beban kepegawaian ini terkait dengan honor, gaji, dan pengurus. Ini saran saya, ini karena hasil sosialisasi dari kementerian, seyogyanya beban pegawai baik untuk karyawan itu dipisahkan, ya, dipisahkan dengan yang pengurus. Kenapa? Kalau pengurus ini dipisahkan menjadi beban perkoperasian. Ya, ini kepentingannya adalah nanti ketika dari dinas koperasi dalam hal ini jabatan fungsional memeriksa itu bisa mengetahui berapa sih jumlah biaya perkoperasian, termasuk untuk biaya rapat anggota. Kenapa biaya rapat anggota itu merupakan biaya dari perkoperasian, beban perkoperasian? Karena RKT itu merupakan dari usaha itu bisa dikategorikan misalnya yang tidak termasuk di dalam bagian di atas. Kemudian administrasi dan umum ini adalah ATK, listrik, air, ya, telepon atau internet,
ya. Apa namanya kalau panjenengan RAP menggunakan apa biasanya maka ini masuk tapi sama aset. Ketika koperasi sudah memiliki aset, maka ini harus dihitung penyusutannya. Nah, biaya lain ini tadi yang tidak terkait dengan kegiatan usaha. Berarti apa? Ya, nanti ditambahkan lagi dengan biaya berkoperasinya. Kemudian ketemu total beban usaha. Nah, kemudian bagaimana dengan pendapatan dan beban lain? Ini masih di WHO ya. Pendapatan beban lain ini bisa terkait dengan misalnya ini denda. Kalau denda itu berarti untuk simpan pinjam. Ya, sebenarnya kalau denda itu bisa dikategorikan sebagai usaha. Ya. Kemudian penjualan aset. Ya, ketika panjenengan misalnya laptop ini misalnya dibeli tadinya, kemudian dijual, maka dijual itu bisa mendapatkan pendapatan. Ya, nah ini nanti ada mekanismenya bagaimana nanti menjual, mengakui pendapatan dari penjualan aset. Atau misalnya pendapatan yang tidak rutin, nah misalnya bisa jadi koperasi itu memiliki pendapatan komisi. Kemudian penghasilan kompresif lain. Nah ini penghasilan kompresif lainnya ini sesuai dengan Permen 2 ya. Ini kalau ada di simpan pinjam ini sama nih, sebenarnya merupakan pendapatan lain dari hasil penjualan aset ya. Dan kemudian beban lain selain itu ingin saya tambahkan bahwa pendapatan lain itu bisa jadi dari pendapatan bunga tabungan yang panjenengan miliki. Ya, misalnya koperasi itu nabung, kemudian ada bunganya, maka bunganya itu dikategorikan sebagai pendapatan lain. Kenapa kok nggak masuk di usaha? Karena pendapatan bunga dari bank itu tadi, tabungan bank itu tadi bukan merupakan hasil usaha, tetapi dimasukkan ke dalam pendapatan lain. Oke. Kemudian untuk beban lain, ini ada misalnya kerugian. Nah, ini misalnya kalau misalnya panjenengan ngejual retail sektor itu, ada yang hilang, ada yang rusak, hilang kecoa, misalnya ya, maka itu boleh diakui sebagai kerugian. Tapi saran saya, kalau misalnya karena usaha, tadi kan usaha. Adapun kalau misalnya beban lain ini, misalnya di perbankan, panjenengan punya tabungan di bank, panjenengan ada beban admin, kemudian ada beban pajaknya dari atas tabungan tadi, maka itu dikategorikan sebagai beban lain. Nah ini terus endingnya adalah beban pajak penghasilan. Ya, setelah dikurangi dari pendapatan beban lain, kemudian ketemu pendapatan sebelum pajak, dan terakhir dikurangi dengan beban pajak penghasilan, baru net ketemunya laba tadi atau SHU tadi, baru itu yang dibagi ke anggota. Oke. Nah kemudian ini berbicara tentang arus kas. Arus kas itu terdiri dari kegiatan operasi, ada investasi dan ada pendanaan. Yang pertama adalah bahwa dari kegiatan operasi itu bisa jadi dari penjualan, duit masuk atas penjualan, ya transaksi penjualan, ya, atau misalnya uang masuk dari simpan pinjam, ya simpan pinjam misalnya angsuran dari anggota, pokok plus bunga, nah itu dia. Kalau misalnya simpan pinjam. Yang kedua ada pembelian, ketika panjenengan pula. Ya, ketika panjenengan mengeluarkan duit, nah ini merupakan kegiatan operasional. Ya, berarti ini merupakan arus kas keluar. Kemudian kalau misalnya ada penjualan dari masyarakat atau non anggota tadi, ini juga merupakan operasional.
Pembelian juga memiliki barang jasa dari pihak luar ini juga. Kemudian ada penerimaan utang, panjangan utang, duit masuk, nah diperuntukkan untuk kegiatan usaha, ini masuk di kegiatan operasional. Kemudian panjangan mengangsur, baik pokok maupun bunganya, tadi ya. Kemudian ini diperuntukkan bukan tadi untuk kegiatan usaha, maka itu di kegiatan operasional. Kemudian ada pembayaran gaji tadi, ya, baik itu karyawan maupun pengurus, maka itu merupakan arus keluar dan itu kegiatan operasional. Dan biaya harian koperasi, listrik, telepon, air, ya, transport pulangan misalnya. Kemudian nanti antara kas masuk dan keluar itu dihitung berapa sih selisih dari masuk dan keluar. Ya, itulah ketemu yang istilahnya jumlah kegiatan operasional. Oke, kemudian yang untuk investasi. Investasi ini sebenarnya terkait dengan perolehan aset tetap. Nah, ini bisa jadi baru dropping ya dari gedungnya, kendaraan. Kita ketahui bahwa PT Agrinas itu yang memandekannya terkait dengan pengadaan ini, baik itu gedung, kendaraan, alat dan sebagainya. Nanti kalau seandainya panjenengan beli dari koperasi sendiri, maka ini dikategorikan sebagai kegiatan investasi. Ya, ketika beli berarti harus keluar panjenengan, maka asetnya yang bertambah dan kasnya berkeluar. Tetapi kalau misalnya panjenengan sudah punya aset tadi, kemudian dijual, maka ini merupakan arus terima ya, dari kegiatan investasi dari aset tetap yang dijual tadi. Nah, kemudian kegiatan pendanaan ini arus kas dari kegiatan pendanaan. Kalau misalnya kas masuk ya atau arus kas masuk ini berasal dari penambahan modal. Misalnya apa? Simpanan pokok, wajib, gitu ya. Barangkali ada simpanan lain yang karakteristiknya sama dengan simpanan pokok dan wajib, boleh saja, ya. Maka ini dikategorikan sebagai pendanaan. Sedangkan pengurangannya ini berasal dari andai pengurus itu keluar sebagai anggota, kemudian dikembalikan baik simpanan pokok dan wajibnya, maka ini dikategorikan sebagai arus keluar dari kegiatan pendanaan. Termasuk SHU, ya. Nah, ketika panjenengan nanti membagi SHU, misalnya udah ada dapat SHU dan dibagi kepada anggota, maka ini merupakan arus keluar dari kegiatan pendanaan. Oke, itu sekedar prolog. Saya akan mencontohkan. Sebentar, saya mencontohkan dari apa yang diamanahkan tadi. Dari yang diamanahkan tadi dari regulasi. Sebentar. Oke. Sebentar ya. Kelihatan? Kelihatan ya? Oke. Ini yang diamanahkan di delay tadi. Dari webnya. Panjenengan nanti bisa mendownload ya, dari apa namanya link tadi. Operasi atau usaha simpan pinjamnya, jadi sektor real dan usaha simpan pinjam. Pastinya membuat apa istilahnya ada neraca gabungan. Nah, gabungan ini mewakili dari semua unit usaha, ya, semua unit usaha. Jadi laporan keuangan gabungan, ini contohnya untuk gabungan. Jadi ada piutang usaha, cirinya kalau gabungan itu ada piutang usaha, ada piutang bunga. Jadi ada simpan pinjam ini piutang bunga dan ada pinjaman anggota.
Sedangkan piutang usaha ini merupakan sektor real atau toko. Ya. Kemudian ini sebenarnya untuk gabungannya, baik itu laporan posisi keuangan, kemudian PHU, ya, kemudian ekuitas, kemudian arus kas. Nah, yang untuk unitnya, ini contoh sektor real, nanti apa yang diamanahkan di Simkopdes, Bapak dan Ibu seringkali ya dari kementerian itu ada sosialisasi terkait dengan Simkopdes. Apa yang dicontohkan itu mirip sekali dengan apa yang di SE-kan, surat edaran dari kementerian. Ini contoh sektor real. Perhatikan bahwa di sini tidak ada piutang bunga lagi, tetapi ada piutang usaha, toko ya, atau sektor real ini. Piutang usaha, kemudian ada pendapatan modal dari unit usaha yang lain, kemudian ada investasi sama, ya, liabilitasnya juga sama, utang usaha, utang bunga, utang pinjaman dan sebagainya, ya, imbalan kerja sama tadi ya yang disampaikan di PowerPoint. Dan ini untuk PHU-nya di sektor real ada penjualan pada anggota dan ada non anggota, sama ya. Oke. Nah, kemudian untuk berikutnya ini adalah format untuk laporan perubahan ekuitas, ya. Ini versus SE. Kemudian ada arus kas, ya, operasional, investasi dan pendanaan, sama tadi ya, apa yang disampaikan di PPT tadi. Kemudian ini yang untuk simpan pinjam. Nah, simpan pinjam ini sudah mengacu di Permen 2 tahun 2024. Kenapa unit simpan pinjam ini harus terpisah, ya? Karena ini korelasinya nanti ini akan dinilai kesehatannya, ya, terkait dengan usaha simpan pinjam. Nah, ini bedanya. Kalau yang di sektor real tadi tidak ada piutang bunga, kalau disimpan pinjam ini ada piutang bunga, ya, ada pinjaman anggota. Dan seterusnya sama ya, ekuitas, perubahan arus kas, ya. Dan yang terakhir ini adalah CARK, catatan atas laporan keuangan. Ini merupakan penjelasan lazimnya pada koperasi yang sebelum-sebelumnya itu, ya, sebelum KDMP itu lazimnya mereka itu membuat istilahnya penjelasan laporan keuangan. Nah, ini sebenarnya udah lama nih dari SAK EPAK dulu itu bahasanya sudah catatan atas laporan keuangan. Yang membedakan apa? Yang membedakan adalah ini ditambahkan ada gambaran umum. Ya, gambaran umum ini terkait dengan sejarah singkatnya koperasi, kapan berdirinya, kedudukannya di mana, ya. Kemudian terkait dengan gambaran organisasi, kemudian kapan, apa istilahnya, berapa pengurusnya, berapa pengawasnya, berapa anggotanya, kalau punya manajer itu berapa manajernya, ya. Ini komposisi dari organisasi. Nah, kemudian ini terkait dengan kebijakan akuntansi. Kalau yang tadi ini merupakan gambaran umum, ya, ini baik organisasi, kelembagaan, organisasi. Nah, kemudian yang berikutnya adalah baru merupakan penjelasan apa istilahnya, merupakan kebijakan akuntansi. Dan kebijakan akuntansi ini apa saja yang diambil oleh koperasi terkait dengan misalnya adakah pengisian piutang, berapa persen dari saldo piutang, kemudian persediaan ini menggunakan sistem apa, gitu ya. Kemudian aset tetapnya, apakah ada panjenengan menghitung penyusutannya, ya. Kemudian bagaimana perhitungan SAU-nya, alokasinya, ya, berapa persenkah, ya, ini dilihat di anggaran dasar. Kemudian bagaimana dengan potensi kerjanya. Nah, terakhir ini adalah penjelasan pos-pos dari laporan keuangan, mulai dari neraca dan PH. Gampang ya, kayaknya gampang deh, apalagi sudah ada formatnya, tinggal copy paste saja. Ini dalam bentuk Word ya kalau di link. Nah, kemudian berikut ini saya mengutip dari
punyanya salah satu koperasi. Nah, salah satu koperasi ini, ya, ini contohnya, sudah kelihatan Bapak dan Ibu? Ini kebetulan punyanya Sampang. Nah, kebetulan koperasi ini belum berusaha. Ya, pokoknya yang penting dari laporan keuangan. Gimana caranya tahun buku 2025 itu bisa melaksanakan RAT di 2026. Nah, ini kebetulan contoh ya, karena ini sudah di-share, berarti boleh saya sharekan juga. Kas, ini 4.260. Nah, ini merupakan total aset. Karena dia belum punya aset, belum punya gedung, belum punya peralatan, dan sebagainya. Belum berusaha, sehingga belum muncul piutang usahanya. Ya. Kemudian kewajiban juga belum ada. Kemudian ekuitasnya, ini berasal dari simpanan pokok dan wajib. Sehingga antara total aset 4260 dan total kewajiban dan ekuitas ini sama, ya, 4260.000. Oke. Nah, kemudian untuk PHU, karena ini dianggap belum berusaha, dia hanya punya aset simpanan pokok dan wajib ada berupa kas, ya. Ini sehingga PHU-nya itu belum mencerminkan penghasilan dari koperasi. Oke. Ya. Nah, perubahan ekuitasnya pastinya sama dong, ya, dari simpanan pokok dan wajib. Ada penambahan di tahun 2025 saja sebesar totalnya tadi adalah 4.260 kalau nggak salah. Oke. Kemudian arus kasnya juga, ya, hanya ada penambahan dari pendanaan, ya, ini simpanan pokoknya. Nah, besok itu akan bahas rencana anggaran pendapatan dan belanja. Besok apa lusa ya? Kita akan disampaikan oleh Bu Elo bagaimana triknya, bagaimana supaya balance, ya, antara tadi total aset dan total kewajiban dan ekuitas. Karena di dalam rencana itu membuat rencana semua laporan keuangan tersebut, ya. Dan pastinya jangan lupa bahwa LBJ pengurus itu harus ditandatangani oleh semua pengurus. Oke, saya rasa cukup, ya, untuk penyampaian materi. Selanjutnya kami serahkan ke Mbak Elsa. Oke, baik. Terima kasih kepada Ibu Ratna Sakti Janinija atas pemaparan materi yang sangat bermanfaat dan juga sangat insightful. Semoga apa yang telah disampaikan dapat menambah wawasan kita semua. Selanjutnya kita akan masuki sesi tanya jawab. Kepada para peserta yang ingin mengajukan pertanyaan, bisa langsung menuliskannya di kolom chat saja. Monggo bagi peserta yang memiliki pertanyaan bisa langsung menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Bitly-nya tadi lupa belum catat. Bitly-nya tadi lupa belum catat. Oke. Setelah ini akan ditampilkan lagi oleh Ibu Ratna untuk linknya. Bisa di screen capture ya nanti Bapak Ibu supaya bisa diakses di lain waktu. Nih linknya nih, format dokumen RAT di bit.ly/template laporan RAT. Bisa di screenshot atau ditulis di notes supaya tidak hilang. Materi dibagi kok. Ya. Ini materinya dibagi ya. Materi akan dibagikan, jadi bagi Bapak Ibu yang belum bisa mempelajari sekarang, bisa mempelajarinya di lain waktu, nanti kalau sudah ada waktu luang. Sudah di screenshot Bapak Ibu? Sudah? Apakah ada yang perlu ditanyakan? Bisa langsung menuliskan di kolom komentar ya. Kemudian akan saya bantu bacakan. Belum di screenshot Bu. Kuis tinggi. Kok aku loh?
operasi berapa? Kita bagi Aku lagi rono, aku diam sih. Isu rono musuhku gene. Keberapa Terus itu mau untuk aku neng jadi. Oh, ten lho Pak. Aku ono gene. Aku antene nang ngafe to wong lagi teko. Capin. Hah? Capin coba aja. Captin apa? Kota ta? Nah, Lah kuwi kok Buandri kok nggawe mobil ae ronone kok Buandri cangkingan. Dia butuh apa-apa. Dia tolong sasi masalah. Iki lho masuk, entuk kupluk masuk. Kowe entuk sarung masuk. Kuwi karo kooperasimu tak kene jero kono pisan. ya, makasih. Aku golek sarung apa? Bagi yang belum absen silakan absen ya. Kok pakai panjang? Silakan Bapak dan Ibu yang ingin menanyakan. Kayaknya pusing ya, karena laporan keuangan itu pusing terusan ya. Silakan Bapak dan Ibu. Mas dari mana ya? Dari Bu Asa. Materi Bu Asa. Materinya akan di-share di kolom chat, akan dibantu oleh operator nanti. Nah, ini ada pertanyaan mohon dibuatkan layout saat pelaksanaan RAT. Nanti ada ya, nanti di tanggal 6 itu terkait dengan RAT, bagaimana layoutnya, bagaimana nanti lengkap lah, ada bagaimana tata tertibnya, buat tata tertibnya, kemudian forumnya dan sebagainya itu ada di sesi di tanggal 6. Ya, Pak Muhammad Agung Budi Harto. Kemudian apakah bisa kesepakatan pengurus SAU tidak dibagian karena hanya berusaha saat launching? Jadi gini Pak, nanti pada saat RAT itu panjenengan misalnya SAU-nya masih sedikit, nah itu giring, anggota itu digiring oleh pengurus supaya sementara SAU itu tidak dibagikan. Kalau dibagikan itu paling cuma berapa? Paling cuma katakanlah 5.000 misalnya, dia tak kasih 5.000. Nah ini pernah kami lakukan dulu ketika kami ini mendirikan KPRI, SAU-nya masih sedikit, dalam rangka pemupukan modal itu kita giring anggota itu untuk memutuskan di dalam RAT itu untuk sementara SAU itu tidak dibagi dalam rangka untuk memupuk permodalan. Bisa, jadi boleh ya, boleh. Itu ya siapa ini? Berikutnya ada pertanyaan dari Bu Pak Babai. Bagaimana cara kita menggerakkan hati bendahara yang kurang aktif agar mau memulai persiapan laporan keuangan? Ya, jadi ini sebenarnya bukan merupakan tugas tugas individu bendahara. Sebenarnya baik ketua maupun sekretaris itu juga membantu Pak. Jadi membantu, ayo Pak bantu datanya mana lampirannya dari simpanan pokok dan wajib ya. Kemudian mana data penjualannya, mana data biayanya, itu dibantu. Sehingga nanti ya si bendahara ini tinggal bisa menyusun laporan keuangannya. Nah, diawali dari kerjasama dulu Pak, diajak dulu. Daripada cuma merintah aja ketuanya, kayak no tanpa ada kepedulian dari ketua dan sekretaris ikut membantu dalam rangka menyiapkan data tersebut, ya otomatis mereka ya segan gitu ya, ogah-ogah harus gak dibayar sih gitu ya. Itu dia Pak. Oke. Kemudian Pak Faisal, Pak Bu, apakah perlu melakukan RAT jika belum punya anggota? Loh,
ini aneh gitu ya, koperasi berdiri tapi belum punya anggota gitu ya. Pada syaratnya itu adalah minimal 9 orang anggota ya. Kalau misalnya berdiri ya Pak dan Ibu ini harus berusaha dulu Pak merekrut kembali anggota gitu ya. Oke. Kemudian apakah diperbolehkan pengurus KDMP sebagai ASN? Aneh-aneh pertanyaan nih. Ya mudah-mudahan Pak, ini bagian doa ya Pak ya. Mudah-mudahan Pak, mudah-mudahan. Kita ketahui bahwa ASN itu susah Pak. Sekarang itu ada tesnya gitu ya. Nggak bisa kolusi, nggak bisa KKN Pak ya. Ada tesnya layak atau tidak dia sebagai ASN gitu ya. Itu Pak. Ya ini tergantung dari kebijakannya dari atas Pak ya. Ternyata dulu awalnya kita KDMP itu dapat istilahnya pinjaman dana ya sudah disediakan 2 triliun. Ternyata belum action gitu ya, himbarannya itu sendiri juga masih ragu gitu ya, kita dengan alasan belum membuat regulasi gitu ya, dari tidak himbar. Tiba-tiba sekarang sudah diserahkan kepada Kerjaan Dinas untuk membangun gedung ya, kerjasama dengan TNI ya. Nah lantas ya kita, karena ini memang kebijakan dari atas ya, kita nanti tinggal menjalankan saja ya. Kemudian minimal KDMP, minimal anggota KDMP KKP itu adalah para pendiri ya. Harusnya 9 Pak kalau menurut regulasi, jadi tambah Pak anggotanya ya. Kemudian karena kami mau mengadakan RAT hari Minggu 8 Maret, mohon di-share materi tanggal 6 nanti. Ya Bu, nanti tanggal 6 ya kan masih ada jeda Bu ya. Ya nanti itu nanti bisa di-download ya, yang tadi dibeli tadi itu bisa di-download. Itu isinya Word tentang format LPG ya, jadi nanti bisa di-download. Ini kalau dalam bentuk Word, panjenengan bisa template aja, bisa ngisi aja ya, tinggal ganti atau menambahkan nama koperasinya ya. Oke. Kemudian dari Pak Pemuda Sempuh KDMP Kepul Kertosono Nganjuk sudah melaksanakan RAT tanggal 12 Januari. Luar biasa, ini koperasi yang paling rajin Pak. Januari sudah melaksanakan RAT, ini sangat berpengaruh Pak nanti kalau di pilihan kesehatan Pak. Jadi kalau yang lewat Maret itu berarti nilainya agak kurang ya, tapi kalau nilainya kalau Januari itu luar biasa, nilainya agak bagus ya. Sedangkan anggota 218 luar biasa ya. Jadi Bapak dan Ibu jangan ragu-ragu dalam mengelola koperasi, semangat. Panjenengan tunjukkan dulu kinerja, insya Allah ya masyarakat dan sekitarnya itu mau ya menjadi anggota koperasinya panjenengan. Ya ini sudah terbukti nih, koperasi Kepul Kertosono Nganjuk ini sudah anggotanya mencapai 218 ya. Oke. Kemudian dari Bu Tini Emi, Bu misal belum ada usaha tapi sudah terima simpanan wajib dan pokok, apa harus melaksanakan RAT ya? Dan terakhir bulan berapa pelaksanaan RAT Bu? Ya terakhir Maret Bu. Saya tadi mencontohkan koperasi KDMP di Sampang tadi itu belum berusaha, dia masih murni menerima dana simpanan pokok dan wajib saja, tapi belum berusaha. Sehingga ya apa yang dilaporkan itu neracanya ya itu saja dari simpanan pokok dan wajib, korelasinya berada di kas. Sedangkan PHU-nya, perisolasi usaha itu belum ada, ya, belum ada. Ya, nggak apa-apa Bu. Yang penting Ibu sudah menggugurkan kewajibannya panjenengan. Kemudian dari Pak Budi terkait dengan bantuan pembiayaan notaris di dulu ya ini. Notaris dalam rangka pendirian KDKMP, perlakuan yang akuntansinya bagaimana? Oke. Baik Bapak dan Ibu,
Jawa Timur sepertinya menyepakati bahwa untuk biaya notaris itu adalah merupakan belanja dari APBD. Jadi itu bukan merupakan hibah, jadi itu juga bukan merupakan hutang. Jadi panjenengan nggak usah mikir itu bagaimana perlakuan akuntansinya, ya. Karena kan tiba-tiba panjenengan difasilitasi oleh dinasnya masing-masing untuk mendirikan koperasi, ya. Itu dia. Nah kemudian lagi. Kalau kita lihat kondisi real di Jawa Timur, rata-rata pengurus juga belum bisa kerja sosial, bahkan kebingungan untuk memulai usaha lebih didahulukan mana rapat pemilihan pengurus atau RAT, karena banyak pengurus yang mengundurkan diri. Oke, jadi gini Pak. Sebenarnya ya itulah ya ini pengurus yang lain yang masih eksis ya harus merayu Pak. Ingat bahwa tanggung jawabnya itu adalah sesuai dengan di anggaran dasar. Berapa lama untuk masa atau periode daripada pengurusan? Kalau 3 tahun ya harusnya dipertahankan. Kecuali kalau terjadi sesuatu hal, misalnya pengurus itu meninggal, maka itu bisa diganti istilahnya dengan pengurus antar waktu, gitu ya, pengurus antar waktu. Jadi kalau misalnya soal usaha Pak, ini sebenarnya Pak ketika kami dulu sekitar bulan November ngajar di KDMP Selidu ini Pak ya, itu kebetulan saya kebagian ngajar di Jawa Timur, yaitu di daerah Jombang, Sidoarjo, Malang. Itu bahkan sudah berusaha, mereka punya jiwa bisnis kebetulan pengurusnya, dan mereka sudah bermitra Pak dengan MBG ya, bermitra dengan MBG, misalnya dia dalam supplier telur, karena cukup menjanjikan supplier telur itu sehingga dia membuat peternakan ya. Nah bagaimana kalau seandainya mau mengawali dari dana hanya simpanan pokok dan pasif aja, maka cukup gitu ya. Tetapi mereka berinisiasi, Pak, ini dulu lah, urunan dulu dari pihak pengurus. Ini untuk istilahnya mengutangi dari kegiatan usahanya ini tadi. Jadi yang penting adalah semangatnya Pak. Ya mereka tidak mempermasalahkan keuangan. Dan kebetulan beberapa koperasi yang sudah bermitra dengan MBG itu memang cukup kuat ya memiliki dananya, sehingga mereka menggunakan dana itu tersebut itu sistem bagi hasil. Jadi kalau seandainya simpan pinjam, kalau bukan simpan pinjam untuk menghimpun dana yang berupa utang itu kan nggak boleh. Jadi itu karakteristik daripada usaha simpan pinjam. Tapi mereka menginisiasi bahwa dana itu diperuntukkan untuk istilahnya untuk usaha, kemudian bukan merupakan utang, tapi istilahnya nanti bagi hasil, dimana dari hasil keuntungan untuk usaha tadi sebagian itu untuk KDMP dan sebagian itu untuk si pemodal tadi. Itu Bu Juwita ya. Jadi dia mengundurkan diri ya diajak kembali lah ya, karena terkait dengan kalau memang mengundurkan diri lah, kemarin ditunjuk sebagai pengurus kok mau gitu ya. Kalau misalnya terjadi sesuatu hal yang memang benar-benar dia tidak bisa, terkait sakit atau meninggal, nah itu bisa pada saat melaksanakan RAT kemudian itu ditunjuk ya atau dipilih kembali pengurusnya tadi, istilahnya dengan pengurus antar waktu sampai dengan masa periode pengabdiannya habis ya. Maksudnya ini tadi pengurus KDMP bekerja ASN apakah diperbolehkan? Ya monggo Pak ya, karena kan di situ kan tergantung daripada klausul keanggotaan. Kalau misalnya klausul keanggotaan yang menjadi anggota KDMP adalah masa atau penduduk ini di desa ini nggak masalah gitu ya. Meskipun dia bekerja kan bisa, dan tentunya harus berbagi waktu antara dia bekerja di siang hari, dan dan bekerja untuk KDMP-nya.
Oke, itu. Berapa? Kemudian Wes. untuk Iya. ini lagi, kalau pelaksanaan RAT, Apa undang kok? apa wajib dihadiri dari dinas koperasi? Ya, sebenarnya menurut regulasi boleh Bu, ya tidak mengundang dinas koperasi, tetapi ingat bahwa keberadaan panjenengan itu adalah berkat pembina dari dinas koperasi. Jadi kalau misalnya di dalam, kalau saran saya sebaiknya mengundang dinas koperasi. Kenapa? Kalau panjenengan nanti di dalam memutuskan ya keputusan RAT tadi yang melenceng dari regulasi, minimal dari dinas koperasi itu bisa mengingatkan, ya bisa memberikan masukan, bisa mengingatkan, dan diharapkan kalau bisa dari dinas koperasi yang hadir itu sampai selesai baru mundur, ya baru pulang. Dan panjenengan itu juga harus melaporkan dari pelaksanaan RAT tadi ke dinas koperasi, gitu ya. Jadi saran saya sih undanglah dari dinas koperasi sebagai pembina. Takutnya nanti panjenengan memutuskan ya kebijakan-kebijakan koperasi yang tidak sesuai dengan regulasi perkoperasian. Oke. Kemudian batas akhir, ya batas akhir itu adalah ya saran saya sih ya sampai dengan Maret, ya meskipun di regulasinya itu sampai dengan Juni, tetapi itu untuk sekunder. Oke, ya, oke. Ada lagi? Masukkan saja Bu. Memang pengetahuan tentang laporan keuangan untuk teman-teman yang awam dengan akan terasa membingungkan. Sebenarnya yang lebih efektif memang secara office atau tatap muka, mungkin bisa dipertimbangkan dinas koperasi dan mengadakan meeting yang untuk pengurus serta baik ya. Sebenarnya pemerintah sudah memfasilitasi ya dengan Simkopdes itu, tapi istilahnya laporan boleh jadi baru itu diakses ke Simkopdes. Tapi kalau untuk praktek bagaimana menyusun, ya ini akan dipertimbangkan. Terima kasih atas masukannya. Mudah-mudahan baik dinas koperasi maupun dinas koperasi provinsi maupun daerah, kabupaten kota, ini ada yang memprogramkan berdasarkan masukan ini, ada yang memprogramkan untuk menindaklanjuti dari yang kemarin bulan November yang secara serentak secara nasional, menindaklanjuti kembali untuk pelatihan bagi pengurus dan pengawas KDMP ya khususnya di laporan keuangan. Oke. Berikutnya Putini lagi, modal investasi dari luar, misal urunan dari pengurus di laporan keuangan dimasukkan di mana? Ya, ini seharusnya ini berarti menghimpun dana dari anggota, ya. Kalau menghimpun dari dana berarti utang ya Bu ya. Ini misalnya utang pengurus ya atau utang dari pihak ketiga. Tetapi sekali lagi bahwa kalau di sektor real ya, kalau di sektor real, kalau misalnya di usaha simpan pinjam itu boleh Bu panjenengan menghimpun dana dari anggota. Tetapi kalau seandainya ini tadi untuk sektor real ya, di mana panjenengan tidak bergerak di bidang usaha simpan pinjam, maka saya sarankan ini semacam konsinyasi bisnis ya, nanti diperhitungkan tersendiri bagaimana bagi hasilnya, dan sebagian untuk koperasi dan sebagian untuk apa istilahnya si pemodal atau investornya, gitu ya. Oke, kemudian izin bertanya Bu Ratna, dengan keterbatasan kemampuan kami menyusun laporan keuangan, apakah ada sanksi jika terdapat kesalahan dalam laporan keuangan yang sudah mendapat persetujuan di RAT? Apa ada sistem atau revisi laporan keuangan yang telah dilaporkan yang telah mendapat persetujuan RAT? Oke, Bapak Ibu sekalian, bahwa LPJ itu bisa jadi tidak disetujui, bisa jadi disetujui dengan catatan revisi.
Nah, ini tergantung dari pelaksanaan RAT nanti, gitu ya. Jadi kalau misalnya wajar aja Pak, ya bisa jadi karena ketidakpahaman dalam menyusun laporan keuangan, bisa jadi terjadi kesalahan pada saat menyusun laporan keuangan. Sehingga nanti kalau misalnya RAT katakanlah ada anggota yang mengerti tentang akuntansi, apabila disahkan tetapi dengan catatan revisi saja, revisi dulu, ya. Tapi disahkan dengan catatan, gitu ya. Nah itu segera direvisi baru panjenengan mengupload di Simkopdes tadi, gitu ya. Itu Pak. Oke. Kemudian Bu Juwita lagi. Bu izin menyampaikan saran untuk materi tadi sangat bagus, namun ideal untuk operasi yang sudah berjalan lama. Terkait dengan peraturan keuangan ini, apakah tidak bisa lebih sederhana? Mengingat banyak pengurus yang masih awam karena tidak dipahami oleh para pengurus. Ya, lagi-lagi Ibu Juwita, ya koperasi ini adalah konsekuensi dari koperasi yang berbadan hukum, di mana itu harus patuh ya terhadap regulasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Koperasi dan oleh perpajakan karena panjenengan sudah ber-NPWP. Ya sekiranya misalnya panjenengan berat, terutama panjenengan yang hanya bergerak di bidang sektor real, sementara panjenengan membuat yang berdasarkan SAKEM terlebih dahulu juga nggak apa-apa. Ya, ini hanya menyajikan laporan neraca atau posisi laporan keuangan dan PHU, baru PHU 2 dan 3 adalah catatan atas laporan keuangan. Simple, jadi sementara cuma 3 juga nggak masalah, ya. Nah, ironisnya bahwa di Simkopdes sendiri, nggak main-main, selain laporan keuangan itu ada rencana anggaran pendapatan dan belanja yang memuat semua rencana kelima laporan keuangan. Nah, saya lihat di Simkopdes, aduh ya Allah ini, ya besok ini Bu Elo nih di rencana tanggal 6 ya Bu Elo ya. Bu Elo tanggal 6 ini membahas tentang rencana anggaran pendapatan dan belanja. Sekiranya panjenengan hanya sektor real boleh menggunakan SAKEM aja dulu, hanya 3 laporan keuangan, ya. Karena di undang-undang itu panjenengan melaksanakan RAT, di dalam melaksanakan RAT itu panjenengan menyajikan laporan keuangan. Dan kemudian ada klausul yang lain, ayat yang beda bahwa minimal itu panjenengan bikin laporan posisi keuangan atau neraca dan PHU, tapi itu regulasi undang-undang. Indonesia udah lama, tahun 92, ya. Nah sekarang udah tahun berapa? Sampai sekarang itu belum disahkan untuk perubahan-perubahannya. Tapi ingat bahwa ada regulasi yang mengatur bahwa koperasi yang berbadan hukum ini tadi harus mengacu kepada tadi kalau simpan pinjam SKIP, ya. Nah itu sudah memuat minimal 5 laporan keuangan tadi. Kalau misalnya syariah 8 laporan keuangan, ya. Jadi ya itulah mau tidak mau, suka tidak suka, itulah regulasinya, ya. Nah panjenengan ini sudah sudah koperasi yang berbadan hukum, pastinya harus taat terhadap regulasi yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah. Semangat ya Bu Juwita, ya. Oke. Berikut Pak Agus, ya. Ini apa istilahnya, Pak Agus ini sebagai karyawan, pengurus, tapi juga bisa jadi karyawan. Iya, bisa Pak. Kalau panjenengan belum mampu mengangkat karyawan, belum mampu menggaji, maka boleh panjenengan ini sebagai pengelola, ya. Makanya biasanya tuh kalau di koperasi lazimnya itu ada pengurus, ya, ketua misalnya, ketua, wakil ketua, bidang usaha, bidang bidang keuangan dan sebagainya. Jadi itu ada istilahnya sebagai perangkat sebagai pengelola. Oke.
Kemudian Bu Eva. Banyak sekali ya pertanyaannya. Oke, Bu Eva. Ijazah kami dari KKMP Nginden, Surabaya. Wah ya, selama ini kami sebenarnya aktif untuk menjalin usaha baru. Modal dari internal pengurus, tantangan baru kami sudah prosedural untuk mengajukan proposal bermitra dengan MBG di wilayah kelurahan kami, tapi MBG belum berkenan. Ya, juga ke kantor-kantor atau usaha yang ada di wilayah. Betul-betul ada untuk sampai belum tembus. Penjualan kami mengandalkan keaktifan anggota. Ya, Februari penjualan kami alhamdulillah bisa tembus 51. Luar biasa ya, sampai logistik dari Bulog. Ya, tadi luar biasa ya ini Bu Eva ya. Tidak apa-apa, tetap semangat Bu ya. Kita juga dulu saya punya pengalaman sebagai pengelola koperasi di level PKK ya. Jadi kalau di PKK itu kan ada kembangkan koperasi, jagalah lingkungan. Nah itu kemudian kami punya PKK ini usaha simpan pinjam. Kemudian kami merambah ya di toko. Nah, toko ini kami tidak perlu gerai, kami tidak perlu fisik ya. Jadi kami membuat list kebutuhan daripada PKK. Kemudian list itu dikumpulkan pada saat sebelum pertemuan. Dan kami belanja 1 hari sebelum pertemuan PKK itu, kami belanja, kemudian kami kemas, kami kasih nama dan kami berikan harganya, berapa total belanjanya. Nah ketika pertemuan PKK itu kami kami bagikan, ya, dan itu berlaku mundur, boleh bayar dicicil, boleh dijreng gitu ya. Sehingga jalan, kami pesat sekali waktu itu ya. Dan kami waktu zamannya langka minyak, kami bisa mendatangkan minyak dan bisa istilahnya nge-share minyak tadi di luar RT ya, berarti udah level di satu kelurahan pada saat itu di Surabaya. Nah itu Ibu ya, semangat, pantang menyerah ya, silakan, ini sudah bagus ya, yang penting ya itulah tunjukkan kinerjanya. Sementara kalau misalnya itu sudah bagus Bu, di bulan Februari sudah mencapai 51 juta, mudah-mudahan semakin meningkat usahanya ya, jangan menyerah. Oke, berikut ada pertanyaan dari Bu Eva lagi. Rajin sekali ya. Apa bisa dibantu pengadaan logistik dari Bulog, bisa dipermudah mendapatkannya, seperti beras, minyak kita, gula, dan diberi. Rekomendasikan distribusi utama yang bisa sampai koperasi. Oke. Ini kalau misalnya mungkin kalau di level daerah ini ya, ini coba dihubungi ke dinas koperasi kepada Ibu ya, karena kita ini komitmennya di level atas itu komitmennya adalah 13 kementerian ya, beserta BUMN ini komitmen ya mendukung semua KDMP Selindung ya. Ya, tapi kenyataannya mungkin di lapangan seperti ini ya, ini merupakan permasalahan di lapangan ya. Berarti ya silakan hubungi dinas koperasi di setempat, barangkali memiliki link untuk ke Bulognya. Berikut dari Komdes, bekerjasama dengan Bumdes, apa diperbolehkan? Ya boleh-boleh saja Pak, yang namanya bisnis boleh-boleh aja gitu ya. Ya boleh-boleh saja. Oke, berikut Pak Bagus, untuk kebutuhan gula kristal putih, gula pasir, saya bisa mengkomunikasikannya dengan PT. Ini dia nih Pak, boleh kontak personnya Pak Bagus Budi, tuh bisa mengkomunikasikan dengan PT SGN ya. Nah ini sudah punya channel link berarti ya, sudah punya channel. Berikut koperasi berkah sesama, koperasi berkah sesama. Oke, BKS ini ya. Iya. Apakah koperasi konsumen kami juga bisa pakai format laporan keuangan yang Ibu tampilkan terkait usaha simpan pinjam yang akan kami lakukan ini? Apakah
prasyarat untuk membuka unit usahanya saya sendiri masih ragu, tapi anggota banyak yang mendesak. Ya, ini Bapak dan Ibu, bahwa kalau ketika panjenengan membuka usaha, pastikan bahwa di anggaran dasarnya panjenengan memiliki untuk unit usaha simpan pinjam. Ya, ini bukan bekas sesama jatim ya. Kemudian yang jelas pastinya ketika panjenengan memulai usaha itu berdasarkan keputusan rapat anggota, maka mereka menyetujui. Ya, buatlah rambu-rambu sedemikian rupa dan itu berdasarkan keputusan rapat anggota. Oke, nah kalau untuk format, ya format itu banyak ini ya. Tadi di Bitlet tadi itu ada koperasi yang untuk usaha simpan pinjam, ada yang koperasi sektorial dan USP, gitu ya. Ya, jadi itu sudah ada di linknya tadi yang Bitlet tadi, bisa dilihat formatnya, gitu ya. Dari koperasi bersama, ya. Pastinya semua ketika panjenengan memunculkan usaha, apakah itu baru, apakah sudah ada di dalam anggaran dasar, panjenengan harus menyepakati rambu-rambunya ya di dalam rapat anggota. Oke, berkas sama Mojokerto. Ya. Baik, itu Pak ya. Kemudian Bu Eva lagi, Bu Rajasi. Oh ini sudah tuh. Oh sudah ya, terus. Ini ya. Sudah dibantu jawab. Oh, dibantu jawab sama Pak. Ini mentok di SPPG bisa dapat jalur. Ya, karena. Oke, terima kasih Pak Heru. Wah, luar biasa. Oke. Nah, oh ya sudah. Oh, laris ya Pak Bagus.